ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, perkenalkan kami Persekutuan Mahasiswa Maluku atau biasa dikenal dengan Sobar
Di sini kami akan menemani ibadah Bapak Ibu pada hari ini, Jumat 16 April 2021. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat. Jika ada yang sakit, semoga Tuhan Yesus cepat pulihkan. Semoga kita semua bisa cepat kembali bertemu satu sama lain di kampus ya. Kita selama setahun ini sudah diajak untuk tetap tinggal dan melakukan setiap aktivitas dari rumah. Pertanyaan saya, apakah saudara-saudari juga tetap tinggal di dalam Dia? Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Di kesempatan ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah, dan biarlah Tuhan ibadah yang akan kami lakukan di saat ini, Bapa berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya di dalam tuntunan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Simon, dan tema kita di hari ini adalah tinggal dalam Kristus. Saudara-saudariku, arti ketaatan sendiri bukanlah hanya sekadar membaca firman, lalu menghafalnya. Tetapi lebih daripada itu adalah firman berakar dalam hati kita dan tumbuh lewat apa yang kita lakukan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh orang lain. Mari kita semua angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu dan teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk segala kebaikan dan kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami, di berbagai tempat, di berbagai daerah, dan pimpin dan peliharakan kami. Dan saat ini kami dipertemukan dalam satu persekutuan di mana kami akan melengkapi diri kami oleh firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Kami mohon hikmat-Mu Engkau curahkan bagi kami, sehingga oleh firman-Mu kami boleh mengerti, kami pahami, dan juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini ambil dari 1 Yohanes pasal 2. Kita akan baca ayat 26 sampai ayat yang ke-28. 1 Yohanes pasal 2 ayat 26 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan pembacaan ini, 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 28 diberikan tema tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam realitas kehidupan manusia, setiap saat, setiap hari, selalu terjadi interaksi dan komunikasi. Bahkan selalu ada perjumpaan dengan orang lain. Antara komunikasi dan perjumpaan dapat terjadi dengan siapapun juga.
kita bisa berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan teman, baik teman-teman di kantor, teman-teman dalam persekutuan, teman-teman di gereja, orang-orang yang kita kenal, keluarga-keluarga kita, bahkan mereka yang juga sama sekali kita tidak kenal, tetapi ada perjumpaan di antara kehidupan mereka. Selain ada perjumpaan, juga selalu ada interaksi dan komunikasi. Walaupun dalam situasi yang sulit, sejak terjadinya wabah virus corona atau pandemi COVID-19, sejak tahun yang lalu, tahun 2020, kita dibatasi dalam berbagai keadaan. Orang tidak harus masuk lagi ke kantor, sekolah-sekolah dialihkan dari sekolah ke rumah, belajar secara online. Ini semua dilakukan karena salah satu tindakan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Bahkan saudara-saudara, dalam pelayanan gereja pun sudah kurang lebih 1 tahun ini orang tidak beribadah di dalam gedung gereja. Walaupun sebagian sudah melakukan ya, namun itu pun dalam protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker. Bahkan beberapa gereja yang saya tahu, misalnya sebelumnya dalam kebaktian 1 kali masuk, tetapi mereka ubah menjadi 2 atau 3 kali. Sebagai tindakan dan upaya supaya mengurangi kerumunan banyak orang. Juga dampak yang lain itu diperpendek. Sehingga walaupun kita melakukan ibadah di gereja, tetapi tidak dalam waktu yang lama. Nah, saudara-saudara, walaupun demikian, tetapi yang namanya komunikasi itu tetap berlangsung. Berkat teknologi yang semakin modern, sejak dulu kita memiliki saluran telepon, berkembang menjadi WhatsApp, dulu hanya SMS, sekarang lebih berkembang lagi virtual, online, Zoom meeting dan sebagainya. Video call. Itu sebagai cara-cara yang dilakukan untuk terus melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau hal ini tetap terjadi antara komunikasi dan perjumpaan, pertanyaan yang mendasar bagi kita, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Dalam berbagai segi, dalam berbagai cara terus diupayakan supaya kita tidak pernah putus komunikasi antara satu dengan yang lain dalam rangka membina kehidupan sosial di antara kita. Tetapi sekali lagi, bagaimana dengan komunikasi kita dengan Tuhan? Jangan sampai karena gereja tidak dibuka, orang masing-masing beribadah di rumah sendiri, juga kita tidak lagi melakukan komunikasi
dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya biasa mengungkapkan Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya, saudara-saudara, dalam situasi dan keadaan apapun, hendaknya kita tetap membangun hubungan dengan Allah. Dalam situasi dan keadaan apapun, kita tetap diminta untuk selalu berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, maka aku akan menjawab engkau. Sangat jelas. Kalau kita kadang-kala ada namanya panggilan tak terjawab. Kita dipanggil tapi kita tidak menjawab. Tetapi telah ditegaskan dalam firman ini, dikatakan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bukan cuma Allah menjawab, tapi juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita tidak ketahui, hal-hal yang kita tidak pahami. Karena itu, saudara-saudara, mari kita dengan tekun dan setia selalu membangun hubungan kita dengan Allah. Mengapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Sebab juga di dalam ayat pembacaan kita dari ayat 26 dikatakan, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Salah satu bagian penting kenapa kita terus membangun hubungan dengan Allah, sebab di sekeliling kita, hidup di tengah dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak godaan, bahkan ada pihak-pihak yang akan selalu berusaha untuk menyesatkan hidup kita. Sebab itu sangat relevan tema yang diangkat hari ini, tinggallah di dalam Kristus. Supaya kita tidak mudah disesatkan dan dibawa ke dalam pencobaan, mari kita selalu tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, untuk mewujudkan yang namanya hidup tinggal di dalam Kristus, kita harus selalu hidup di dalam Dia. Tinggal di dalam Kristus berarti kita bukan berada di luar Kristus. Andaikan sebuah ranting pohon, maka ia tidak boleh terpisah dari batang. Itu baru namanya bersatu. Kalau sudah lepas dari batang, berarti ia telah terpisah. Tidak lagi melekat ranting itu pada batang pohon. Demikian pun kehidupan kita, kehidupan ini tidak boleh lepas dari Kristus, tapi harus tinggal dan melekat pada Kristus. Ketika kita tinggal dalam satu ruangan, tentu berbeda ketika orang mengatakan di dalam dan di luar. Saat ini kita berada dalam satu ruangan, orang-orang yang tinggal dalam ruangan inilah, hanya mereka yang tinggal di dalam ruangan inilah yang akan disebut mereka tinggal di dalam ruangan. Tetapi mereka yang tinggal di luar berarti mereka berada di luar. Demikian halnya kehidupan kita. Ketika kita menginginkan bahwa hidup ini tidak lepas dari kehadiran Allah, kehadiran Kristus, maka kita harus tinggal di dalam Dia dan harus melekat akan kehidupan ini di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita tetap tinggal di dalam Kristus? Pertama yang saya mau katakan kepada kita, menjadikan Kristus sebagai kebutuhan.
Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang lapar tentu butuh makan. Orang haus butuh minum. Mari kita jadikan Kristus ini sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita membutuhkan banyak hal dalam kehidupan di tengah dunia ini, termasuk kita membutuhkan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, demikianlah kita juga membutuhkan kehadiran Allah, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Ada ungkapan ini yang biasa digunakan kalau misalnya orang yang terlalu suka dengan uang, ya, tidak puas dengan penghasilan. Tapi saya akan artikan secara positif. Ungkapan ini mengatakan, andaikan minum air laut. Orang kalau minum air laut, semakin banyak diminum dia akan semakin haus. Sebab air laut itu rasanya asin. Saya pikir minum akan melepaskan rasa haus, melepaskan dahaga kita. Tetapi kalau minum air laut itu, semakin banyak kita minum, kita akan semakin merasa haus. Semakin banyak keinginan dan ketidakpuasan kita tentang uang atau penghasilan, kita akan semakin berusaha mencari. Tetapi dalam ungkapan ini yang saya mau katakan secara baik, secara positif bagi kita, sebagaimana kita membutuhkan Kristus dalam hidup ini, bolehkah kita jadikan sama seperti diandaikan orang yang minum air laut? Semakin banyak air laut kita akan semakin. Dalam arti saudara-saudara, semakin kita mendekatkan kepada Kristus, jangan pernah merasa puas. Tapi justru kita terus datang dengan setia pada Tuhan, kepada Kristus. Jangan pernah merasa bosan. Kalau sudah rajin ke gereja atau ikut ibadah 1 kali dalam 1 minggu, ya. Kadang-kala orang merasa cukup. Jangan. Kita harus selalu giat. Ada kebaktian-kebaktian keluarga, kebaktian-kebaktian rumah tangga. Jangan merasa cukup. Jadi kita harus hadir dalam kebaktian-kebaktian gereja, kebaktian-kebaktian keluarga, atau kebaktian-kebaktian persekutuan pemuda misalnya. Kebaktian-kebaktian persekutuan mahasiswa, kebaktian-kebaktian persekutuan dosen, karyawan, dan seluruh staf. Jangan pernah merasa cukup. Sebab kita jadikan sebagai yang utama. Kita jadikan sebagai kebutuhan hidup. Bahkan beberapa keluarga setiap malam melakukan renungan, melakukan kebaktian keluarga dan sebagainya. Semakin kita datang kepada Tuhan, kadangkala tantangan juga semakin banyak yang harus kita hadapi. Tetapi yang pertama, saudara-saudara, mari kita menjadikan Kristus sebagai kebutuhan dalam hidup. Yang namanya kebutuhan pasti setiap saat kita butuh. Yang namanya kebutuhan pasti setiap saat kita kejar dalam kehidupan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan ini. Sesuatu yang utama itu sangat tergantung dari cara pandang kita masing-masing. Ada orang yang sangat mengutamakan namanya hidup dalam keluarga. Ada orang yang mengutamakan
yang namanya pekerjaan. Tentu mereka yang belum memiliki pekerjaan. Ada orang yang mengutamakan yang namanya pendidikan. Sekarang kita sedang dalam perjuangan pendidikan. Berarti itu yang paling utama dalam hidup kita. Sudah kita mendapat pendidikan, sesuai jenjang pendidikan yang kita raih, misalnya sudah sarjana, target kedua apa yang menjadi kebutuhan kita? Dan apa yang utama? Tentu target yang kedua adalah mencari pekerjaan. Sesudah mendapatkan pekerjaan, target apa lagi yang harus kita akan utamakan dalam hidup ini? Sesuatu yang akan kita prioritaskan. Misalnya keluarga. Cari pasangan. Ya. Orang laki-laki mencari calon istri. Atau sebaliknya. Seorang perempuan mencari calon suami. Sesudah itu apalagi yang akan kita targetkan sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini? Setelah tamat dari pendidikan, telah mendapat pekerjaan, sesudah itu mendapatkan keluarga, hidup sebagai suami istri, apalagi yang kita butuhkan? Kita membutuhkan anak sebagai keturunan. Tentu bagian-bagian ini yang menjadi kebutuhan hidup. Saya katakan tadi, sangat tergantung dari cara pandang kita masing-masing. Apa yang kita anggap utama dalam kehidupan. Dan sesudah itu, saudara-saudara, di atas dari semua yang kita butuhkan, semua yang kita utamakan, Kristuslah yang harus selalu utama dalam hidup. Untuk mencapai bahwa di mana kita mengutamakan Kristus, tentu ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Pertama, harus tekun dalam doa. Doa itu selalu dikatakan nafas hidup orang percaya. Kalau orang biasa dikatakan coba Anda berdoa, ada orang mengatakan saya tidak bisa berdoa. Sama saja Anda sudah tidak bernafas. Doa itu adalah nafas hidup, ungkapan hati yang kita sampaikan kepada. Kalau kita sudah diingatkan dalam kitab Nabi Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Dengan cara apa kita berseru kepada Tuhan? Tentu ketika kita datang bertelut dan berdoa kepada Tuhan, disitulah kita berseru kepada Allah. Mengapa doa itu penting? Sebab kadang-kala orang berdoa, nanti ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, baru dia menyempatkan diri berdoa. Dalam rangka mengutamakan dan mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan hidup. Kalau orang berdoa, kalau dalam keadaan sakit, sudah sakit, wah, pokoknya setiap pagi berdoa supaya cepat sembuh. Tapi kalau sudah sehat, lupa lagi itu. Atau orang mau ujian, wah ini, giliran mau ujian baru datang bertelut. Di samping buku pelajarannya ditaruh Alkitab mungkin, ya, supaya mendapat hikmah. Atau ada rencana lain yang ingin dicapai, ingin digolkan dalam hidupnya. Kalau datang kepada Tuhan, tentu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak menginginkan hal demikian. Doa adalah nafas hidup sebagai orang percaya. Doa adalah sesuatu yang harus selalu kita nyatakan. Dan yang kedua, harus tekun membaca firman Allah. Tiap hari harus membaca Alkitab. Ya.
Sekarang media seperti handphone, ya, seperti handphone ini tentu ada banyak fungsi, ada banyak kegunaan. Termasuk dalamnya kita bisa download yang namanya Alkitab. Tapi pertanyaannya jangan sampai hanya terdownload dalam alat ini, tetapi kita tidak pernah lihat, tidak pernah baca. Padahal itu adalah satu fungsi. Orang bepergian mungkin tidak repot lagi bawa Alkitab, tapi dengan membawa HP, pasti dia bisa membaca. Itu kadang-kadang menjadi mentalitas orang Kristen. Dulu sebelum masa corona, misalnya sampai di gereja, lupa bawa HP, dia akan berusaha untuk pulang, untuk ambil HP. Tapi coba sampai di gereja, lupa bawa kitab, tidak apa-apa, nanti minggu depan baru bawa lagi. Padahal saudara-saudara, kita diingatkan supaya kita juga dengan tekun dan setia membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman itu, saya biasa mengatakan, adalah cermin kehidupan. Alkitab adalah cermin kehidupan, di mana kita bisa membaca apa yang baik dan apa yang buruk. Apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita jauhi dalam kehidupan ini, dan apa yang harus kita utamakan, apa yang harus kita lakukan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kalau dikatakan dalam Alkitab jangan mencuri, ya harus kita hindari. Jangan berdusta. Itu adalah cermin kehidupan, sesuatu yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat dalam hidup. Tapi justru yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang baik dan benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang jujur dalam kehidupan kita. Itulah bagian-bagian yang hendak kita pahami untuk kita renungkan secara bersama, dan kita memohonkan kuasa Tuhan untuk memampukan kita dalam melakukan seluruh perintah Allah, seluruh tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita akan disebut sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita tenang dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian kebaktian yang boleh kami lakukan pada saat ini. Di dalamnya kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu tinggal di dalam Kristus. Dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menyentuh iman kami, dan kami juga dimampukan untuk mewujud nyatakan melalui tindakan dan perilaku kami sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pergumulan bangsa ini, khususnya sejak menghadapi penyebaran virus corona, dalam banyak hal kami dibatasi untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kami. Tapi kami syukuri bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kami, menjaga dan melindungi kami, memberkati pemerintah kami dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini. Termasuk upaya pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona. Berkati TNI, Polri, pihak rumah sakit, dokter medis, perawat, para relawan, orang-orang yang memberi diri dalam tugas-tugas sosial ini.
biarlah mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan ketulusan dan juga akan membuahkan berkat di tengah-tengah hidup mereka. Bahkan dalam akhir-akhir ini, di tengah bangsa ini, ada banyak bencana yang terjadi di berbagai daerah, termasuk yang terbaru di NTT. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong, mengasihi seluruh keluarga masyarakat yang menjadi korban. Bahkan pemerintah yang ada di sana, Tuhan memberkati, memampukan mereka bersama-sama dengan semua pihak, termasuk gereja-gereja yang turut mengambil bagian dalam penanganan bencana ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Kristen Maranatha. Kami memberkati para pengurus dan seluruh staf. Engkau memampukan mereka dalam mengemban pelayanan ini, sehingga mereka bergandengan tangan, bekerja sama, bahu-membahu, topang-menopang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian ya Tuhan, seluruh pimpinan, rektor, dekan, ketua program studi, dosen, mahasiswa, dan seluruh staf dalam keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Berkati mereka, beri kesehatan dan kebersamaan dalam mengemban tugas ini, sehingga semua yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan. Mereka saling berbagi di antara satu dengan yang lain, serta segala yang mereka kerjakan itu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa di surga, kami juga mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Tuhan, kami tidak dapat mengunjungi, kami tidak dapat menjumpai satu persatu, tapi kami mohon lindungan dan kasih-Mu. Lawatan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka, keluarga-keluarga yang mendampingi, tindakan para medis, dokter, dan perawat, makanan, minuman, obat-obatan, biarlah menjadi sarana Tuhan datangnya kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya dalam bulan ini, di bulan April. Tuhan, dalam suasana gembira, penuh kebahagiaan, Tuhan menyempurnakan segala pengucapan syukur, baik secara pribadi dan keluarga. Tuhan memberkatinya, sehingga dengan bertambahnya usia ini, tentu perjalanan hidup mereka juga akan semakin kuat dan bertambah dalam pengenalan akan Tuhan. Dan perjalanan hidup mereka di masa mendatang, Tuhan bukakan jalan untuk semua harapan-harapan mereka, sehingga semuanya boleh dicapai karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kehidupan kami pertaruhkan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan peliharakan kami semua dimanapun kami berada. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
Kami datang berdoa, bersyukur, dan berserah diri kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Semoga bukan hanya mendengar, tetapi kita bisa lakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Namun di dalam Kristus, kita dapat lakukan perkara yang besar. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah sambil bersuka cita. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah segala kehendak dan firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti ibadah di hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema Sukses Itu Berbagi Berkat. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.